Kance-kance, pance-kance, malam ini kita kedatangan narasumber yang ada pengalaman pribadi mistis selama dia ditambang ya. Dia ditambang dia tuh, dilepaskan. Dilikus. Tapi begawi ditambang. Nah, jadi pengalaman ini lumayan menegangkan. Sampai saat ini masih rekat di dalam ingatan. Bang Yayan, coba kenalkan siapa narasumber kita nih, coba tanya-tanya. Narasumber kita nih, kalau setahu aku namanya Zulkagus. Masalah alamatnya, yang lengkapnya, coba kita langsung suruh kita ajung, dia dewek langsung kenal kayaknya. Langsung. Oke, nama aku Zulkagus, tinggal di Desa Lingga. Di Desa Lingga. Di apa Desa Lingga tuh ada alamat jalan apa? Kalau alamat Pila Enim Lestari yang pasnya di Kampung 4. Oh, Kampung 4 Pila Enim Lestari. Jadi pengalaman Zulkagus yang bakal kita ceritakan malam ini, kejadian ini memang nyata di ini kan, memang nyata dirasakan. Apa ini cerita dari kawan lain ke kita? Ini cerita kita nian kejadian nih. Memang nyata ada yang kita pernah alami pada saat kita lagi lokasi lagi begawi. Nah, pada saat begawi itu aku masih di lapangan lah, di bagian ditambang Bangku Barat. Waktu itu Mang Agus sebagai operator, mandor atau apalah? Itu zaman itu aku masih jadi Traffic man. Masih ingat itu kira-kira di tahun berapa itu Mang Agus? Kalau pengingatan aku di tahun 2010 lah, sekitar 14 tahun yang silam. Ya. Jadi kance-kance ini kejadian sekitar 14 tahun yang silam. Coba kita aneh-kanian daripada kita bertanya terus, lemak kita aneh-kanian. Coba lanjut Bang, ceritain cuman nian Bang. Pada saat itu aku masih di lapangan, posisi jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu aku jingok ada posisi ringgo-ringgo yang lewat. Ringgo ya? Ringgo yang umat meninggal itu. Itu terbang ataupun ada yang baunya. Dia lewat itu, posisi lewat tuh. Kalau posisi lewat itu dia ada yang mikul. Ada yang mikul. Ada yang baunya. Ada yang mikul di posisi pas persimpangan 4. Persimpangan 4. Pecah ada arah-arah kan memingkul ringgo. Ya, yang intinya yang aku jingok itu wongnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Yang mikul ringgo-ringgo itu. Nah, pada saat itu aku kejar lah posisi itu. Iya. Ngejar Ringgo tadi. Ringgo. Nah, aku pikir ada yang meninggal di sini. Tidak tahunya jam 1 malam. Kejar tadi. Ngarah ke Pron. Ngarah ke pada galian kamu tambang tuh ya? Itu. Itu ngarah di tambang. Posisinya kalau dia turun itu dari daerah disposal. Pada saat jam 12 malam. Nah, udem itu kira-kira pada saat betekina itu apa yang Mang Agus lakukan? Maksud aku tuh apa, ada rasa langsung terdiam, takut kutik atau ngontek merinding, apa langsung umpamanya minta tolong dengan kanca, ngontek kanca apa mana? Jadi pada saat itu aku tuh jingok tuh tidak katik merasa takut kan, karena pikir gitu cak wong biasa. Jadi penasaran siapa yang meninggal ini. Itu. Jadi aku kejar lah. Pas di pertengahan jalan antara di tanjakan itu, posisi itu aku sadar. Kemana jemu tadi? Itu Mang Yayan. Jadi kamu ngejar itu di kejar ya?
posisi mereka bawa ringge itu? Tidak terkejar. Jadi kebatuan lagi kalau bahasa dusun teh. Waktu naik tebing, di tengah tebing, Mang Agus terpandak, tersetup. Terstop, langsung aku merinding baru timbul. Di Oh, situ. baru Baru sadar. baru sadar, mulai merinding. Mm-mm. Nah, iring-iringan tuh pacak hilang dewe lengit. Nah, pas di turunan tanjakan itulah dia hilang, aku sadar. Mm. Kemana yang mengikul ringge-ringge tadi yang ada banyak tadi. Bukan waktu jagal itu, waktu ngejar itu berjalan, berlari, masa bukan pakai kendaraan, bukan? Bukan, berjalan. 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 Berarti posisi tengah malam itu kalau jam 12-an itu memang kondisi posisinya mobil dan sepinya kan ya. Karena jam istirahat. Jam istirahat itu tuh. Jadi selanjutnya macam mana Mang Agus? Nah, setelah ada kejadian itu, terjadilah kami ada insiden. Setelah itu. Setelah ada kejadian itu, Tuh, kejadian itu adalah sekitar jam 3. ada insiden. Jam 3 dini hari ya. Jam 3 dini hari itu. Nah, jam 3 itu dikejar lagi lah, ada pula siko lagi yang arah disposal tadi, kami kejar tadi. Posisi yang Yang bawa ringge tadi. Nongol lagi. nongol siko, cuma dulunya siko, Yang ngusungnya Siko. yang usungnya siko. Jadi kejadian-kejadian yang macam itu memang sebenarnya ya kance-kance kalau yang identiknya dengan pekerja tambang, bukan kita menjatuhkan atau menjahatkan lokasi tambang ya, tapi identiknya di tambang itu karena tambang itu memang bekas hutan lebat yang mungkin beberapa tahun silam, beberapa ratus tahun silam itu menjadi tempat ataupun menjadi pemukiman makhluk-makhluk itu namanya itu kan. Jadi seterusnya Mang Agus setelah itu memang ada kejadian Ada. seolah-olah ringge yang Mang Agus kira tadi seolah-olah pertanda Wangsit lah kalau wangsit bahasa lah ini, menandakan kalau sebentar lagi akan ada terjadi sesuatu kan kejadian itu. Itu untuk ada petunjuk lah. Petunjuk. Jadi selanjutnya macam mana Mang Agus? Ya setelah ada aku habis nengok itu ya aku nggak berani lagi turun ke lapangan. Karena aku nyata nih anjing kan. Cerita kalau dengan kawan-kawan memang sering terjadi. Oh, bukan yang pertama ya. Ternyata fenomena itu bukan Mang Agus saja yang ngalami. Kawan-kawan juga sudah sering. Ini ya, terkina ya. Jadi Itulah yang pernah aku alami waktu di lokasi tambang itu. Jadi memang untuk cerita-cerita yang perihal di dalam lokasi pertambangan itu memang banyak. Dan ini kalau aku bukan aku yang mengalami ya, alhamdulillah aku belum tidak pernah mengalami yang macam itu. Tapi ini ada sedikit cerita dari Kance. Dulu badah kami begawi itu baru pertama buka tambang tuh. Lokasi itu baru dibuka. Jadi waktu begitu operasional belum normal, cuman ada kontainer duwiko badah jeme nih yang begawi nih. Paling kalau yang begawi itu paling banyak waktu itu baru diterima sekitar 10 karyawan. Yang kalau operator, doser yang untuk merapikan lokasi bakal jadikan workshop. Nah, jadi satpam ada wong 2 satpam. Pada malam hari itu kan tak katik jemu yang begawi. Karena belum operasi, cuman baru persiapan kan. Nah, satpam yang nunggui kontainer itu diketok. Pecah dia ngetok. Jadi bingung satpam tadi, apa dua tadi, siapa yang ngetok? Padahal di lokasi ini belum ada jemaah lain, cuman rombongan kita nih lah katanya kan. Diketok lagi, dibukanya tak dia pintu nih. Ada lampu penerangan, ada genset. Jadi pas begitu dia ketok, dikiranya kate jemu tadi. Di luar tuh. Kate jemu. Ada suara saja. Ada suara saja jemu kate. Ada suara tapi kate wujud. Lama-lama ketok lagi.
Bukanya lagi. Ada sekitar 3 kali atau 4 kali dia ngetok. Terakhir sekali sekitar jam-jam 2 kalau menurut dia cerita. Itu ada lagi jam ngetok, ada lagi yang suara ngetok. Pas dia buka, ngetok itu wujud yang dilihatkan tak dia tuh, yang dilihat tak dia tuh wujud itu katek pala. Badan saja ada pala. Badan saja katek pala. Itu wujud yang pernah dikina oleh kanca-kanca itu. Ini cerita ya, cerita kanca itu dengan aku, bukan aku. Alhamdulillah kalau aku tidak pernah ngalamin yang macam-macam itu selama galak di tambang tuh. Nah itu, dan itu bukan satpam itu ternyata yang cuman ngina, apa yang cuman merasakan kejadian itu. Setelah itu, setelah berjalan beberapa bulan perusahaan itu bergerak, operasi, lah mulai operasi, Lah aktif tambang tadi. Ternyata ada lagi kanca. Terjadi lagi. Kanca kita ada lagi yang terkena dengan hal-hal yang macam itu. Dengan yang macam itu. Jadi memang fenomena kejadian-kejadian yang macam itu untuk di dalam tambang tuh katakanlah bukan lagi ini ya, bukan lagi pecah kita, bukan hal baru. Memanglah sudah, karena identiknya daerah-daerah pertambangan itu memang bekas-bekas hutan-hutan besar. Hutan lebat, himbe. Jauh dari penduduk. Mungkin beberapa ratus atau beberapa ribu tahun silam, berapa ratus tahun silam memang itu pernah menjadi pemukiman penduduk. Mungkin pernah ada yang meninggal dikuburkan di situlah, kemudian ditinggal, gitu kan? Namanya kita di Dekerwan. Jadi ada cerita apa lagi nih, Mang Tommy atau Mang Agus ini? Ada cerita apa lagi tuh selain itu? Kalau aku nih Mang Yayan, sering banyak kejadian memang. Temui cerita di masa di tambang tuh. Pada saat itu aku ada hang dua dan kanca di dalam mobil. Di dalam mobil ya? Dalam mobil begawi? Dalam mobil, kami dalam mobil tuh merasa digegai. Mobil itu udang berjalan apa posisi setu? Dan parkir. Jam istirahat. Pada saat malam itu kami hang dua. Aku pikir aku supang yang masa ke tadi. Kanca sebelahnya masa ke juga. Uji kapan masa ke tidaknya kita digegai. Digegai ni apa je gua. Ada yang gegai mobil ni. Nah, ini bukan aku suhang je. Ini jalan terbangun kami. Jam 1:30. 1:30 itu nyata pula. Diulang ini kejadian itu. Di mobil yang sama dengan rombongan Mang Agus tu lah. Mobil itu. Mobil itulah, mobil siku itulah. Nah, di dalamnya itu rupanya mobil yang kami bawa tadi numbur ke kancanya. Numbur? Numbur. Malam itu. Padahal posisi parkir. Udah, posisi kami habis operasi. Kita parkir jam istirahat. Nah, dia nih datangi kami. Ujinya kapan nih numbur mobil kanca aku. Motornya rusak. Padahal mobil itu parkir. Kapan nih mijak. Nah, mobil itu, motor itu posisinya. Motor bukan lolok gitu ini. Motor itu rangkaian kayu. Cuma kecil-kecil kurcaci. Jadi Mang Yayan, mobil yang ditumpang kita Agus tadi, ya di badan rombongan duduk nih. Dan kancil tadi, ini kan posisi istirahat parkir. Nah, selagi mereka parkir, itu mobil itu seperti gegai, digoncang, gegai mobil tuh. Nah, rombongan itu jaga, selang berapa waktu, Mang Gus datanglah rombongan jema kecil-kecil bermotor kayu ini. Dia menyatakan bahwa mobil ini nabrak kancanya. Numbur kancanya. Yang motor kayu itu. Nah, itu kan Mang Agus secara kenyataan yang dialami Mang Agus dengan kanci tadi, mobil itu kan parkir. Dan tidak pernah merasakan nabrak motor atau apapun itu. Nah, jadi Mang Agus
yang datangi pakai motor kayu ini berarti bukan artian makhluk sebagaimana seperti kita manusia. Kalau itu bukan, Mang. Makanya lah aku jelaskan tadi kan. Wujudnya kecil-kecil. Wujud dia tuh kecil. Malah dia datangi kami itu minta benahi motor atau minta ganti. No. Jelas lah kayak dijawab. Kemana kami nak gantinya barang dulu ini? Namanya Cuman maksud aku tuh memang itu sambut suara ya. Ngobrol, setiba berdialog, ngobrol. entah itu tuh dalam di depan perasaan gitu tuh di depan. Dialog. Yang nyata yang itu suang bukan aku. Hang kami hang dua. Hang dua tuh sama. Nah, entah kami itu dalam perasaan mimpi atau itu nyata. Baca sama hang dua. Baca sama. Nah, disambungkan versi kami. Ada itu. Jadi kalau yang makhluk luluk manusia berupa kecil-kecil, manusia yang kecil-kecil itu memang ditambang banyak. Banyak ditambang. Jadi pernah kami waktu malam itu hari hujan ceritanya. Jadi pas hari hujan otomatis operasional stop, tidaklah berdempetan mobil tadi, diparkirkan berjejer mobil tadi banyak-banyak. Jadi ceker kami itu numpanglah mobil yang bagian barisan tengah lah dia duduk. Itu apa dia numpang tidur. Lah sekitar jam 2 malam tuh dia make-make. Terjerit. Minta tolong, terjerit. Tapi hari ini masih hujan gemericik. Uji kami, ngapung. Pakai pesawat itu ngapung. Dia tuh terpekik-pekik minta tolong tuh. Rupanya dia nih nginak ke depan. Kaca mobil tadi pas dikinaknya ke depan, perasaan dia banyak budak kecil luluk main main baja-jagalan itu budak kecil di depan mobil. Budak main mandi hujan. Oh, mandi hujan. Budak tuh mandi hujan. Karena hujan tuh kan masih gerimis-gerimis, masih hintik-hintik, memahama yang menjadi kita dusun kan. Nah, hari hujan tuh. Jadi pas begitu dia terbangun, nganing suara budak kecil raminan luluk ribang na budak kecil bermain. Nah, begawa aku. Kamu Mang, aku lihat tadi Mang. Jadi dia nih kan jadi pas terkinak ke depan kan ada pencahayaan lampu kalau di badah parkiran mobil tuh kan ada lampu-lampu genset ditimpa tak hujan tadi lampu tadi tuh jadi cahaya lampu tuh kinaan oleh kancing tadi oleh kancing yang di mobil tadi raminnya budak kecil luluk main berbelagan budak kecil di situ kan ada yang luluk main tembak-tembakan itu kan mandi dari hujan tadi nah di situlah budak itu terpekik ngapa jika minta tadi kan lewat di pesawat tadi ngapa dia terpekik-pekik itu rupanya itu ada penghinaan itu penampakan itu. Cuman Mang kalau lu malam udut Mang aku di mana apa asan Mang kalau macam ini Mang. Udut kan kudai. Santai. Udut ke kudai. Nah, jadi Mang Agus kelanjutan yang makhluk kecil-kecil yang menuntut minta ganti motor tadi Mang Yayan. Itu. Mana antara kesepakatan kamu dengan kanci kamu tadi terus dengan makhluk-makhluk kurcaci tadi? Demit-demit kurcaci tadi. Jadi kanci ini tadi minta maaf karena dia yang bawa mobil. Minta maaf. Aku minta maaf ini. Kami minta nak gantinya. Kalau pacar nak merusak di mana badannya. Karena kamu dengan kanci kamu tuh bingung juga fisik motor yang maksudnya tuh macam mana kan? Yang nak diganti tadi. Kejadiannya juga di mana? Meluluk kita motor kita yang nyata di dunia lemah. Gantinya motor PCR, ganti motor PCR atau ganti motor Pixel, ganti motor Pixel. Apa licin, apa patah. Pacak dibingkelkan kan? Motor dia tuh dikilau kan. Waalaikumsalam. Posisi motor tuh hancur. Hancur terkena dengan mata ya? Dalam itu tuh kena kasat mata. Motor kayu. Motor kayu. Nah, gitu tuh bannya ban kayu. Dari akah ke akahan. Bentuk. Nah, itulah itu Mang Agus kalau perbahasa jeme bahi itu jeme sumai. Jadi kalau di jeme bahi itu dunia dia itu memang ada nian. Perkampungan dia itu memang ada nian, perkampungan jemu-jemu yang lulu. Mang Yayan, kalau legenda Jeme Sumai itu kalau kabarnya kate ini. Kate dai. Kate belahan ini. belahan Siring hidung ini.
Cuman biasanya kalau yang macam itu dia ni tak bertatapan matanya dengan kita. Bertatapan nama aman jema, tapi mudah-mudahan lah kita kata ini ya. Karena menurut dia kata ini itu. Kalau jemo itu mengyayat, makan kina itu kecilnya percis dulu ucap baba, rata kalau lulu itu. Oh, kecil-kecil kurcaci lah ya. Sama kalau. Nah, itu pada saat Mungkin relatif sama. Nah, jadi mana kesepakatan antara kamu dengan kanci kamu tadi, Bang Agus, terus dengan kurcaci tadi, ketika minta maaf, apa yang diinikan oleh pasukan-pasukan kurcaci tadi? Nah, jadi di kancing, ini kancing jawab semua. Kancing itu jawab. Kalau macam ini pela kita ke dealer. Oh, uji kancing tadi. Nah, tu apa jawab kurcaci itu? Dek kate motor nih lolo ini di badan kamu tuh je. Di mana kamu nyata. Kancing sambung mulut tuh kadang. Pelahnya mana itu kita nyaka dealer pagi, cuma malam ini kate dia kan. Nah, aku agak motong dikit omongan kamu tuh itu, Mang Agus. Setelah dari Rina minta ganti tadi, maksud aku tadi ada di kejadian-kejadian aneh setelah ada pertemuan kamu tuh. Setelah kamu nemukan itu, ada di kejadian aneh Hodem itu. Di mobil tadi. Ada alat amblas. Hah? Alat amblas. Amblas Hodem itu alatnya. Tahu, pada lokasi yang kami timbun itulah. Kami kan disposal posisinya ya. Oh, jadi setelah itu ada kejadian alat itu amblas. Bukan di tumburan, bukan kata insiden-insiden yang bahaya ya. Amblas itu mang di 20 dalam. Kejadian itu mang amblas dikitnya, nindak ngangkat. Nah, jadi ketika percakapan itu kamu tuh belum selesai, Mang. Percakapan dia nak minta ganti, terus kancing nawarkan ke dealer, dijawabnya kate motor yang lu ini. Jadi solusinya macam mana itu, Mang? Akhirnya dari jadi solusinya kemana? Negosiasi itu. Solusinya waktu kami itu, yo minta maaf dulu lah. Minta maaf. Diterima nih. Nah, kalau dalam bahasa terima tuh kita kurang paham juga kan apa yang dikatakan. Cuman kami minta maaf. Kalau niat nak ganti ada uji. Tapi dekat di badan kami lo mana kami nak nyatakan. Nah, karena posisi itu motor itu beda dengan kita jemu. Ya. Nah, posisi motor itu. Pastinya posisi itu di daerah disposal. Jadi selesai begitu saja. Terus rombongan kamu bergerak lagi. Terjadilah insiden Doser amblas. doser amblas. Apa yang amblas tuh? Doser. Doser, dikata ke doser itu di amblas dalam di dia. Cuma tahu angkat. Cuma tahu ngangkat itu jam 10 mau ke baca tangkap. Jam 10 siang. Jam 10 siang. Dari malam. Dari malam jam 6 parak subuh. Jadi balik lagi cerita masalah yang jema kecil tadi, jema berbadan kecil tadi. Ini Mang Tommy, Mang Agus. Enggok menahi pona anakku tu masih ada. Dan jemanya saat ini memang ada di belah kami, di parak rumah kita tu. Ini kejadian dia cerita habis-habisan dengan aku. Dia bergawe di tambang sebagai tukang jaga pompa. Cerita. Jaga pompa air yang ada di bawah tu. Nyedut kolam Yang nyedot itu tadi balong apa dia nama itu? KPL. Nyedot itulah ya. Tapi yang aneh dia ni, kejadian ini siang. Tengahi kekat. Tengahi lantang itu. Cuma tengahi lantang matahari ada tapi gerimis. Ini hujan hangat macam gitu. Nah, jadi dia bercerita dengan aku, dia dang suhang di pondok pompa tu. Udah makan, antara mata tadi terpejam, terbangun tadi, datanglah jema suhang. Jema tu badannya kecil, tapi pakaiannya dulu pakaian kerajaan. Dulu berpakaian kerajaan tu, ada itunya sini kan. Belahi. Baliklah sampailah
ke pondok tadi. Ditanyanya oleh ponakan tadi. Ponakan tadi, mak itulah pulang. Dia pulang nyadar kalau itu daerah tambang. Di dekat jema biasa di daerah tambang tadi, biasanya di tambang tuh biasanya identiknya pakai sepatu safety, seragam begawi, pakai sepatu APD safety, APD kan alat pelindung. Mang gitu dideng. Jinyeng, uji jema yang datang tadi. Jinyeng, aku minta tolong dengan kamu. Ngapa uji ponakan tadi kan? Kalau ada jema yang nanyakan aku keleng, omongkan aku kate. Nyemunilah dia di bawah. Ada luluk panca kan di pondok tu kan. Nyemunilah dia tadi, jema tadi nyemuni. Belum lama itu ada nian jema datang. Jema datang membawa kujur, bawa tameng itu, apa dia nama itu? Tameng kerajaan itu. Cara zaman kerajaan. Bawa pakai kerajaannya, amun luluk di dalam film-film kerajaan tu luluk tentara kerajaan lah. Prajurit Kerajaan lah yang datang tadi. Nanyalah dengan ponakan tadi. Ini nyata ini. Nyata. Menurut ponakan tadi ini kisah nyata bagian ponakan tadi kan. Ditanyakanlah oleh prajurit kerajaan tadi dengan ponakan tadi. Terkina tidak kamu dengan jema yang lalu di sini. Oleh karena dipesankan tadi, jangan dikatakan. Ponakan tadi ngomong ke katiknya jema di sini. Katiknya jema di sini. Ayo dem kalau macam itu. Yang tadi kan. Kalau memang katik katanya kan, terima kasih. Pergilah jema hang dua tadi. Begitu jema hang dua tadi lah pergi, agak jauh, keluar. Yang nyemuni tadi. Yang nyemuni bawah panci. Yang nyemuni bawah panci tadi ngeluar. Aku terima kasih Nian, kamu lah menyelamatkan aku. Siapa dia, Jipuran tadi yang cakap kamu tadi? Sama itu kan. Aku ni diajong tak jema kerajaan nangkap aku. Ini itu kan. Tapi salah kamu. Uji Puran tadi. Sehingga kamu langsung ditangkap tuh. Itulah aku nih. Tapi dia kesalahan aku nih bingung. Makanya aku belah ini katanya kan. Terima kasih kamu lah menyelamatkan aku katanya. Aku kebalik. Aku kisah pula terima kasih. Cuma namun kamu nak bertemu dengan aku. Kamu perlu dengan pertolongan aku. Atau kamu nak ada tu apa kira-kira yang nak kita obrolkan. Pantau saja nama aku. Pantau saja aku. Luluk mana je pun anak aku. Mana aku nak nemu ke kamu. Aku dia kenal kamu tu. Ditunjuknya lah ucapan lah ponaan tadi. Tunjuknya ucapkan ini. Kalau memang kamu nak berguna dengan aku, nak perlu dengan aku, ucapkan ini, aku datang. Kisah lah tadi. Jema kecil tadi. Begitu dia kisah, berjalan agak jauh tu, itu nyatakan bahawa itu tu antara sadarkan dia tadi kan, nyatakan dia tadi kan. Dikinanya lah di ponaan tadi. Rupanya di belakang jema itu ada buntut, mbak inilah sekilan lah buntut ni. No, hanya berjalan. Boiko. Seperti itu tuh berjalan tadi. Ponaan tadi sadar. Woi. Tak jalan tambang. Dekat ada ke jema lulu itu ke. Noh, asli aku demi Tuhan aku berbegau nah. Di dekat ada katanya jema yang lulu itu ada di dalam tambang. Sampai sadar ponaan aku tadi. Begitu dia lah kisah tadi. Nah, seiringnya waktu, sekitar sebulan setelah kejadian itu, ponakan aku ni ada nian. Diuji ni mantau. Bukan, ada nian situ nak digunakannya. Amal salah waktu itu ponakan tu nolongi ada jema kancanya yang demam atau yang sakit macam mana itu kan. Oleh ponakan tadi, ditrayanya nian, dicobakannya nian mantau tu. Datang nian. Makhluk itu datang nian. Tapi yang pada saat dia datang cuma dia yang pecah ngina. Jema yang ada di seputaran kita lain dia pecah terkina. Jadi bininya sampai bingung. Ngobrol dengan siapa dia ni? Ngobrol dengan siapa bapak kami ni? Berdialog suhang. Ngobrol dengan suhang siapa? Akhirnya singkat cerita oleh siapa namanya tu ponaan tadi dengan bininya dijelaskannya. Kamu kalau terkena dengan aku dan ngobrol macam itu, kamu jangan heran. Dan juga nak usah dicerita dengan jemaah lain. Bahawa aku tu macam ini, ujar dia kan. Akhirnya bininya terti. Nah, itu kejadian dia di dalam tambang. Kejadian dia ada pulang, bukan di dalam tambang, di daerah kita sinilah kejadiannya. Jadi ceritanya dia ni nonton main bola. Dia ni ceritanya. Dulu ada lapangan room di daerah kita ni. Minai kata lagi lapangan tu jadi rumah galeng.
Jadi begitu dia udah menuntut main bola, nak kemih dia nih. Cakalah pada uta-utanan pada kemih sama-sama. Begitu dia nak kemih pada sama-sama, kemih. Dia kinaknya. Ngapa raminya di daerah itu dia raminan. Berjalanlah dia tadi. Jenguknya. Dia jenguknya pada tadi. Pada rami itu. Pada rami tadi. Padahal dalam hutan itu. Jenguklah pada dia tadi. Begitu dikinai tak dia di dalam itu tuh. Lolok di zaman-zaman kerajaan itu, dia itu berjalan aja dia. Di kiri kanan dia tuh jema kalau betina tadi berkain-kain sarung bahi tu. Bertengkuluk bahi tu. Berkebaya. Dan di pinggir raya tadi ada jema nyabun. Oh, seperti kehidupan biasa normal. Kehidupan normal tapi luluk zaman dulu. Rumah tadi masih dinding pelupuh, masih atap sedang. Dia ini tadi mah itu. Kamu tadi nak ngejemeng. Nah, suatu di sini dia ni singgahlah. Singgahlah aku majemeng. Dia janganlah singgah. Oh, singgah aku dainya. Ada je menawari di singgah. Singgahlah aku dai kamu tuhnya. Tak dia singgahlah. Ini dia ni yang ngalami tu. Singgahlah dia ke rumah jema tadi. Disinggah. Duduklah sini ku dai jema tadi nak. Itu tuan rumah. Tuan rumah tadi. Tunggulah aku dai ya. Masuklah jema tuan rumah tadi. Begitu dia masuk dalam tuan rumah tadi, dua hari tu tersingit dikit. Aku ambil air minum je tuan rumah tadi. Kamu nak minum. Tersingit ada dua hari tadi. Oleh punaan tadi diintipinya rumah tadi. Begitu dia nginak dalam rumah tu, ada jemedang lulu ini, ada jema yang tergantung, ada jema yang tersembil lidahnya. Oh itu di dalam penghinaan apa ituan dia di itu tadi ya, di dalam rumah tadi. Nah, uji punaan tadi apa dia macam itu kan? Apalah ini petanda apalah ini. Terakhir sekali dia bertemu dengan jemeng, menyatakan kabar ni ikan ni. Budak tadi. Uji jemu yang terakhir bertemu dengan dia tadi. Ngatakan pula tadi kabar ni ikan ni. Jadi kalau kita nak kumpul jinyeng kabar ni berupa ikan. Jadi minahi ponaan tu kejadian nyata nian ponaan tu pernah ponaan tu 2 hari 2 malam dia tidur. Dia bangun. Tertidur. Bininya karena bini lah mulai ngerti apa yang terjadi dengan lakinya, bininya dideng itu lagi. Dia panik lagi nginak lakinya 2 hari 2 malam dideng tidur. Rupanya dalam 2 hari 2 malam itu apa dia namanya? Roh apa dia namanya tu? Dia tadi pergi jadi ikan. Jadi di situ amun menurut cerita ponaan tadi, dia ni sampai ke Jawa. Rombongan ini. Ada ikan, ada beho, ada kucing, ada apa berupa-berupa binatang macam itu. Nah, rupanya dia ni kumpul. Sehingga ponaan ini tadi, pernah ponaan tu bercerita dengan aku, kalau kapan ke Solo, ke Jogja, daerah Solo, ada di Solo tu, di pasar tradisional Solo tu, jualan daun-daun. Nyata ni dia bercerita, jema tu jual daun, jualan apa biting menjaga itu kan. Nah, itu yang ikan apa namanya tu ikan puluh jema itu. Sebangsa itu. Sebangsa dengan aku itu. Sebangsa dengan aku itu jema itu ikannya. Jadi kapan tu mana ennya aku? Kapan ini? Kalau kapan tu ini? Aku kalau kami tu ada luluk pertemuan macam itu, aku dia bangun kalau tidur. Berarti Mang Yayan dia ni ada sewaktu-waktu ada undangan, ada pertemuan. Ya. Paling tidak kalau secara nyata di dunia manusia ni dia tertidur 2 hari. 2 hari dia bangun. Sementara dia diperjalankan. Jiwa entah roh. Diperjalankan. Mak itu nah. Jadi aku tuh ngobrol berdua nih dengan ponakan aku tuh. Dia tuh cerita nih dengan aku kalau seumpamanya terjadi yang macam-macam itu, kamu tak usah heran dengan aku. Kalau karena masih ponakan kan dengan aku kan, dia itu kan tak usah heran yang ngina aku macam itu. Nah, ada hal terbaik yang menurut aku baik lah ya dengan dia tuh apa yang tadi alami oleh dia. Dia tuh kalau ada jemu yang agak kurang-kurang lemak, kurang-kurang kesehatan,
sakit lah. Sakit lah istilah bahasa yang tadi kan, atau jemu ngomong tadi jemu kerasukan kan. Punaan tu pacak. Pacak punaan tu termasuk lah, atas rahmat yang maha kuasa, atas ituan dari maha kuasa, dia pacak. Jemu kemasukan tadi. Mengobati ala-ala dusun. Ala-ala dusun lah. Gitu dengan naik putih, dengan tahu apa tadi pacak dia ngobatin. Nah, itu sisi positifnya menurut aku yang pernah dialami oleh punaan tadi. Itu. Ya. Oke, Man? Nah, kembali ke Mang Agus tadi. Setelah insiden alat ini tadi, itulah posisi yang kelanjutan dengan makhluk-makhluk tadi katik lagi ya. Kate, habis salah. Sampai sekarang ataupun ada penagihan berupa mak mana. Kate itu Abang Tom. Jadi setelah minta maaf itu sudah, cuman itulah tadi alat tadi yang jadi ini. Itulah. Itu mistake itu ya. Ya. Kamu tuh ingat deh dari kejadian yang dulu. Dia memancing, motornya ditepeknya di baris hutan. Tidak. Tutupnya ngedaun. Dia memancing. Kalau itu Kejadiannya. Motor ditepeknya di badan semak-semak, tutupnya ngedaun-daun, dia mancing ke balong. Gimana mana? Bukan HD, mobil HD besar itu nak istirahat supirnya. Belusuk-belusuk lah ke dalam semak-semak tadi. tabak ada motor. Di dekat hasil motor hancur lebur, motor di HD di dekasan. Itu kejadian itu bukan ini ada nian kejadian itu. Jadi mengenai makhluk-makhluk tadi apa ada yang disebut oleh Mang Yayan tadi Jembesumai adalah pernah, cuman inilah kejadian puluhan tahun. Tapi cerita ini jadi cerita turun temurun di dusun di suatu daerah itu. Jadi zaman dulu kan rata-rata mata pencarian yang di daerah kita itu Mang Yayan, Mang Agus berkebun. Kalau dalam istilah itu Bumel. ketalang. Ketalang. Kalau bumi kan di sekitar dusun tu lah. Ini betalang nian. Ketalang, ke bukit nian. Kalau berjalan itu makan waktu seharian. Parah yang paling bukit ni lah. Kalau Jemubah itu parah kalau Sebatang Ruko. Nah, jadi Mang Yayan waktu itu dia ini hari Sabtu, karena jeme zaman dulu itu tiap hari Jumat itu balik dari Talang. Jumatan. Nah, Sabtu ngulang lagi. Nah, ketika dia nak pergi Sabtu itu, biasa Mang Yayan kalau zaman itu kalau kita bau ibatan. Bau bekal. Nasi, lauk pauk segala macam itu kan dimasukkan ke apa dia itu namanya rungkuk. Ambung apa rungkuk lah ya. Rungkuk. Nah, jadi lah cukup bahan-bahan dia untuk berjalan ke Talang itu. Berangkat dia dari habis sembahyang subuh. Nah, biasa kan. Nah, ada di suatu tempat tertentu memang di situ lah ada sejarahnya bukan sekali dua. Perlintasan itu. Daerah Pepanca itu. Ini sengaja ini disebutkan daerah ini. Takut kalau ini itu ya seolah-olah kita jahat ke daerah itu ya. Itu satu, kedua jemaah yang melintasi masih Betalang kele tersugesti pula. Tersugesti pula laju kecuali mana dia. Tapi ini cerita ini lagi turun temurun. Nah, ketika dia sampai ke daerah itu, di situ biasanya perhentian pas makan siang. Badasinggah tadi. Badasinggah. Daerah Pepanca itu Badasinggah. Singgahlah dia nih makan siang. Nah, ketika dia makan siang kan banyak bawaan dia nih ikan segala macam. Nah, dia sedang makan. Pahasan dia nih mulailah pahasan dia sedap itu. Naluri kita manusia kan. Macam kita nyergek, begak, merinding kan. Tapi masih diteruskannya. Nah, di zaman itu kan ada kepercayaan kalau ada rasa-rasa mak itu adalah kata-kata nenek jangan kami nak numpang lalu saja, singgah numpang makan. Kalau nak makan, nah
amburkan. amburkan Dapat. nasi, diinjukkan ikan tadi kan. Nah itu. Nah selesai dia hampir nak selesai makan, datangnya Setelah itu. tapi lah Wujud manusia. berbentuk manusia. Berbentuk Manusia lanang. Nah, lanang yang datang ini cuman lebih tua dari dia. Sehingga ngapa nek je nah. Beni nek dia kan datang ini. Ai kata cong ni nah, aku ni amun dengan galak ngajakin dengan je. Ai ke mana je masa aku ni nak ke Talang. Aku ni empai balik akhir tu balik Jumatan je Sabtu ni ulang nak ke Talang. Nah, di Talang tu keluarga yang lain nunggu. Di Talang zaman dulu kan rata-rata selanangan. Jarang betina. Jarang diajak betina betina di dusun. Betina di dusun nunggu anak sekolah segala macam kan. Nah. Ai namun dengan galak milu nenek ni ada tu ketunjukan je kan. Nah, itu. Nah, kena dia bahasa percaya tertarik nganing ada tu ketunjukan tadi. Ai payu ni namun tu apa ni ada ketunjukan tu. Tergiur lah dia. Diajakin lah. Jema ini. Nah, yang di Talang ni dah nunggu. Ngapa si anu ni lah maghrib lah malam belum datang. Ai kalau ini je. Ibarat kita nunggu hari Minggu apa-apa kan. Sahih. Hari kedua belum juga datang. Nah, kena bukan dulu jangan menahi kan macam dihubungi telefon segala macam. Jadi inisiatif lah ada yang ni. Kenapa kakang ni dia ke Talang-Talang, bahan lah habis kan. Jadi dia balik Jumatan saja. Nah, disarankanlah cuba susul ke dusun. Dia balik susul ke dusun. Bertemu dengan anak bini kakang tadi. Wah, katin Sabtu lah ngulang, dia lah ke Talang. Nah, kemana dia yang dia sampai? Nah, berembuk lah jemur dusun tu. Jalan nyusul. Ini jatuhnya 2 hari, Mang. Dari Sabtu kan, Minggu Senin. 2 hari. Dicakak hilang jemur sedusun tu. Zaman dulu kan rasa gotong royong nyakak jemur ini tu biasa. Zaman dulu. Pokoknya Mang dikelilingi gala sepanjang jalan tu diuruti sampailah ke tempat pada dia makan tadi masih ada gala dan ni? Ada. Nah, berarti jemur di sinilah ada ni. Mulai lengit ni. Kena ini nah, bauan dia masih. Makanan dia sisa dia makan ni masih. Nah, di sinilah. Jadi berasan-rasan jemur tu bercakap. Lah akhir nak malam pula ujung-ujungnya ke Talang kulai. Ambil persiapan dicari lagi bang, dicakai lagi, tidak bertemu. Tidak bertemu. Nah, pas nak malam masih di hari Senin. Keluar dia ni, Mang. Di hutan tadi? Di hutan, di balik batang kecil sebenarnya keluar. Kecil. Nah. Di sini dengan ini kan? Au je ni. Bukan kamu baca ni dekinan perhasan dia, Mang. Dia tu nginak. Dia nginak. Jemur lalu lipus. Itu. Nah, yang aneh dah 2 hari lebih itu, Mang. 2 hari 2 malam itu, dia masih hari itulah paling gitu jam per sejam. Perasaan dia. Nah, jadi ternyata, aku di sinilah aku. Ngina rombongan uak ading-ading mantau je kan. Ngina. Tapi dia tahu nyambuk, tahu nimbal. Aku di baca nimbal segala macam di sini, je kan. Di itu tadi. Ngapa dia nungul kan? Mau mana nungul ini? Nah, setelah dia lah
nongol, udah kita balik ke Talang Gala. Setelah sampai di Talang, udah beres-beres, mandi, makan, cuma tuh ditanyai, bukan mang, kampus kamu tuh lah 2 hari 2 malam. Ini deh, ini paling aku 2 jam makan di situ je. Coba dia makan, ini ada ni ngajai, ini ada stok tunjukkan. Nah, kemana je selama kamu 2 hari itu akan tahan 2 jam. Nah, ternyata dia ni diajak midang ke oleh nenek itu. Diajak ke dusun dia. Nah, sampai ke rumah itu yang nak tunjukkan ni ternyata nenek itu ada 2 anak gadis. Nah, tawaran nenek itu amu galak, pilihlah salah suhang. Nanti kan anak dia ni lah lama ribangan mamang itu tadi. Talang makan tadi. Ajen aku ni lah berbini, ni kan. Jadi kena dia tu lah nolak agak berbini tu, diajak dalam makan. Li uak itu. Udah kalau macam itu kan. Kita makan. Di tengah ini nasi. Nah, di sinilah dia tu ada kesadaran. Mamang ini. Nasi itu, Mang. Uji dia nasi itu, jiwa itu. Ulat, Mang. Ulat, dah mikir lagi. Ulat. Ini dah makan sini aku ni. Ni dah aku je makan nasi je. Masih tutup ini, Mang. Udah, kalau ini ngatakan anak gadis tu buatkan mie saja. Padahin lagi, tunjukkan mie. Mie tu cacing. Hidup. Ini macam ini kan. Untung dia tu ada sadar di situ ya. Dia kalau masalah makan itu ada kesadaran. Termasuk ditawari anak gadis tadi. Nak milihlah yang mana, nak diajari dia. Ibarat di uak itu di dusun itu pakadis lah. Nah, maksud dia kalau anak dikawinkan dengan dia jabat kades di situ. Jadi ketua adat kades lah kalau bahasanya. Nah, cuman kena dia sadar, aku ni berbini, aku lah berbini ni kan. Kalau zaman dulu di daerah kita tu untuk berbini itu kan 2-3 tu tabu, Mang. Nah, jadi ditolak tadi diajak makan nilai tadi. Diajak makan nasi tadi, ada ikan segala macam itu. Cuma nasi itu jelas peminat dia itu ulat. Ketika dia nolak tunjuk nasi ulat itu, lah tunjuk mie. Tunjuk mie itu kata cacing. Cacing. Nyala ditawari minuman, ngopi kena dia tidak makan, tidak minum. Ngopi itu ya jelas dalam pengindak dia kopi itu daha, Mang. Daha. Nah, keselamatan mamang ini sangkan diulangkan oleh nenek itu, kena dia tidak makan, tidak minum. Nah, berarti hebatnya dia pacak diajaki ke dusun dia itu. Kalau tembangkan aja dia tadi laju. Aku rasa. Laju. Nah, cuman terima kasih dia tu ada kesadaran bahwa itu bukan makanan dia. Tapi dia tutupin. Ibarat dia. Ini kemungkinan aku makan ulat, makan cacing, ke minum dahah segala macam ini. Itu. Nah, waktu dia diulangkan lah itulah, bahasan dia gede sejam 2 jam. Nah, waktu nyakawi dia tu, cerita dia nginak kala, Mang. Aku ni dia pindah di paling batang itu. Cuma paling batang itu dusun semacam kerajaan tadi. Nah, uak yang ini yang ngajak itu semacam kades lah, ketua adat lah. Nah, aku Mang nambah mau merinding badan ni, Mang. Kamu cerita terus kita ni. Merinding lagi, Mang. Jadi panci-kanca berhubung kanci ni agak merinding, kita cukupkan kuda cerita mistis malam ini. Tapi jangan lupa tonton terus channel Panci Kanca di episode mencekam ataupun bercece ataupun medang. Itu Mang Yayan. Nah, Mang Yayan tugas kamu titipkan dengan Kanca ini memana cara nontonnya, memana cara ngikuti dan sebagainya. Silakan, Mang. Jadi Panci Kanca
dukung terus channel Panca Kanca ini agak gampang sebenarnya cara dukungnya. Dukung dengan cara di like, di komentar, dan jangan lupa dibagikan, di-share, dibagikan dengan kanca-kanca. Dan siko lagi yang jangan dilupakan. Itu apa itu bang? Subscribe. Nah, jadi dengan nonton channel Panca Kanca berarti lan dukung pula eksistensinya jema kita. Jadi kesimpulannya jangan lupa tonton channel Panca Kanca.